kita akan lanjutkan materi limit kita, yaitu materi matematik peminatan kelas 12 semester 1, yaitu limit barisan bilangan. Materi ini sebenarnya adalah materi pengayaan. Namun kita perlu membahasnya. Kita tahu misalnya ada fungsi ya, fn ya, itu sama dengan 1 per n kali n plus 1. Ini kita bisa nyatakan misalnya kalau f-nya 1, berarti ini 1 per 1 kali 2. Kalau f-nya 2, itu adalah 1 kali 2 kali 3. Kalau f-nya 3, berarti 1 per 3 kali 4, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Tergantung berapa nilai n yang diinginkan. Nah, sekarang kalau kita coba menentukan gimana kalau menggunakan dengan ekspansi Newton ya. Fn itu sama dengan 1 plus 1 per n pangkat n. Gunakan ekspansi Newton ya. Nah, kita tahu kemarin ya, kalau kita ingat ya, ini sebenarnya kalau misalnya 1a tambah b pangkat, misalnya pangkat 2, berarti ini a kuadrat ditambah 2ab plus b kuadrat. Ini diperoleh koefisiennya adalah dari kombinasi ya, dari kombinasi. Nah, otomatis yang ini juga kalau misalnya 1 plus 1 per n pangkat n, berarti kombinasi yang pertama dimulai dari 0 untuk n, di mana ini 1 ya, 1 dipangkatkan n, dikalikan dengan 1 per n yang dipangkatkan 0 ya. Ini nanti pangkat 1 ini berkurang, sedangkan 1 per n-nya adalah menjadi naik. Ini sama saja. Jadi a kuadrat, sebenarnya a kuadrat ini sebenarnya asalnya a kuadrat kali b pangkat. Ini c ya, c-nya 0 dari 2. Nah, ini b-nya pangkat 0 ditambah c1 2, ini a-nya pangkatnya 1, kemudian b-nya juga pangkatnya 1. Terakhir c-nya 22, a pangkat 0, b-nya yang pangkat 2. Jadi bentuknya seperti itu asalnya. Ini juga ya, ini bisa dinyatakan seperti itu. Ini kalau kita lanjutkan berarti c 1n berarti 1 pangkat n kurang 1 ya. Kemudian 1 per n-nya sudah naik 1. Kemudian yang berikutnya C2n. Ini 1 pangkat n kurang 2 dikalikan 1 per n pangkat 2. Kemudian C3 misalnya n, ini 1 n kurang 3, ini 1 per n pangkat 3. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Kalau demikian kita tahu kombinasi 0n itu adalah n faktorial dibagi 0 faktorial n kurang 0 faktorial. Ini 1 pangkat 1, 1. 1 per n pangkat 1 adalah 1. Yang ini n faktorial ya, dibagi 1, n kurang 1 faktorial. Ini 1 pangkat bilangan apapun tetap 1 ya. Ini 1 per n pangkat 1 adalah 1 per n. Yang ini n faktorial per 2 faktorial, n kurang 2 faktorial. Ini pangkat 1 pangkat apapun tetap 1. Jadi ini 1 per n pangkat 2 adalah 1 per n kuadrat. Ini yang ketiga, C faktorial, maaf ya, n faktorial dibagi 3 faktorial, n kurang 3 faktorial. Ini 1, ini jadinya 1 per 3 pangkat, 1 per n pangkat 3. Dan seterusnya ya, dan seterusnya. Ini n faktorial, 0 faktorial adalah 1, n faktorial kurang 0 juga n faktorial. Jadi n faktorial bagi n faktorial adalah 1. 1 kali 1 kali 1 tetap 1. Yang ini, yang nomor 1, ini ingat ya, ini n faktorial dibagi n kurang 1, karena n faktorial itu adalah n kali n min 1 faktorial. Jadi habis ya, sisa n. Sedangkan ini 1 per n. Oke. Ditambah yang ini, n faktorial dibagi n kurang 2 faktorial sama saja dengan, ini saya tulis tetap 2 faktorialnya di sini ya. Yang atasnya itu jadinya n
kali N min 1 seper N pangkat 2. Oke ya, sudah ya. Yang ini N faktorial, berarti sepertiga faktorial. Saya pisahkan dulu. Ini N faktorial dibagi 3 faktorial, berarti sisanya N kali N min 1, N min 2 kali seper N pangkat 3 dan seterusnya. Oke ya. Oke, sudah. Ini nilainya 1. N kali seper N 1. Ini 2 faktorial. Sisanya kalau kita nyatakan ini nanti sisanya kita bagi. Nah gini ya. Jadi 1/2 faktorial. Ini jadinya N min 1 per N. Oke ya. Yang ini sepertiga faktorial. Ini nanti kalau kita bongkar ya. Kita bongkar. Ini sebenarnya sama saja dengan apa? N pangkat 3 dikurang N min 3N ya. 3N kuadrat ditambah 2 dibagi N pangkat 3 dan seterusnya. Nah ini. Sekarang gimana kalau N-nya menuju tak hingga? Otomatis limit ya, sama saja dengan limit N menuju tak hingga dari 1 plus seper N pangkat N. Ini 1 plus 1 ditambah 1/2 faktorial. Ini N bagi N kan 1. Berarti kurang seper N. Seper N menuju tak hingga adalah 0 ya. Jadi 1 dikurang 0, 1. Yang ini sepertiga faktorial. Ini kalau N bagi N pangkat 3 dibagikan N pangkat 3 itu nilainya 1 menuju tak hingga. Berarti ini 3 per N. Ini yang ini 2 per N kuadrat. Yang ini jadi 0, 0, 0. Ini 1 berarti kali 1 juga dan seterusnya. Otomatis kalau kita nyatakan ini sebenarnya apa? 2 ditambah 1/2 faktorial ditambah 1/3 faktorial. Kalau kita lanjutkan ini nantinya 1/4 faktorial dan seterusnya. 1/5 faktorial ya. Nah, sekarang kita tahu apa nilai dari 1/2 faktorial. Ini sama saja dengan 2 ditambah 1/2 ditambah 1/6 ditambah 1/6 kali 4, 24 dan seterusnya ya. Kalau kita bikin desimal ini 2 ditambah 0,5 ditambah 0,1667 dan seterusnya ya. 1/24, 1 bagi 24, 0,04166 dan seterusnya ya. Nah, tambah dan seterusnya. Nah, kalau kita hitung ini memiliki nilai khusus, yaitu nilainya adalah 2,71882818 ya. Oke, kalau dijumlahkan. Ini yang dinamakan dengan E atau bilangan Euler. Nah, kalau demikian berarti limit N menuju, maaf ya, ini menuju tak hingga, sorry. N menuju tak hingga dari 1 ditambah seper N pangkat N itu nilainya adalah E. Nah, nanti soal ini kita akan kembangkan ya. Contoh. Tentukan yang pertama A. Limit N menuju tak hingga 1 min seper N pangkat N. Kemudian yang B. Limit N menuju 0, 1 plus N pangkat seper N. Yang C, limit X menuju 0 dari 9X kuadrat ditambah 6X tambah 1 pangkat seper X. Oke ya. Saya kasih limit X menuju tak hingga X plus 3 per X plus 1 pangkat X plus 2. Oke ya. Nah, kita mencoba menjawab yang pertama.
Konsep kita cukup satu ya. Cukup satu konsep kita. Bahwa limit N menuju tahingga 1 ditambah seper N pangkat N itu adalah E. Ini juga kalau kita ganti misalnya limit misalnya A menuju tahingga 1 ditambah seper A pangkat A sama dengan E. Jadi kalau atasnya ini pangkatnya N, berarti ini N. Kalau pangkat B ini B. Kalau pangkat C ini C. Dan seterusnya ya. Jadi kita bisa mengubah sedemikian rupa sehingga ini bentuknya akan merupakan hasil dari 1 plus seper N pangkat N, N menuju tahingga. Nah, jadi kita jawab yang nomor pertama. Yang A. Limit N menuju tahingga dari 1 min seper N pangkat N. Nah, ini kita bisa bentuk penjumlahan. Limit N menuju tahingga. Ini saya tulis 1 ditambah, karena kita cuma ada 1 plus ya. Ini 1 per dalam kurung min N. Otomatis atasnya harus min N, agar ini nilainya E. Tetapi sedangkan ini N, maka kita kalikan dengan min 1. Kan kembali asal ya, min 1. Oke, sama? Sama. Sehingga kalau aturan limit ini bisa masuk ke dalam. Limit N menuju tahingga. Ini 1 plus seper min N pangkat min N pangkat min 1. Ini nilainya adalah E. E berarti di luar ada min 1. E pangkat min 1. Jadi jawabannya adalah E pangkat min 1. Ingat ya, misalnya gini juga. Yang B. Yang B kita ubah ya. Yang B. Limit N menuju 0. 1 plus N pangkat seper N. Nah, kita bermisal ya. Kita misalkan. Misalnya itu ada V. V itu adalah seper N. Berarti N itu adalah seper V. Jika N itu menuju 0, maka V itu akan menuju tahingga ya. Ingat ya, kalau V menuju tahingga, maka seper N juga itu menuju 0 ya. N menuju 0. Ini prinsipnya ya. Sehingga kita ubah ini jadi limit V menuju tahingga. Kalau N menuju 0 berarti V-nya menuju tahingga. Ini 1 ditambah, kan tadi P adalah seper N. Pangkat seper N adalah V. Nah, akhirnya sama ya. Ternyata sama hasilnya ya. Ternyata sama E ya. Oke ya. Nah, yang berikutnya. Contoh yang C. Jadi tadi 1 pangkat min 1. Yang C, limit X menuju 0. Ini 9X kuadrat ditambah 6X ditambah 1. Ini seper X. Nah, kalau kita ubah ya limit X menuju 0. Nah, kalau tadi saya ulangi, tekankan lagi ya, ternyata apa? Ini kalau limit N menuju 0, 1 plus N pangkat seper N itu juga E. Jadi konsep ini kita gunakan untuk mengerjakan beberapa contoh yang berikutnya. Nah, ini limit. Kalau 9X kuadrat ditambah 6X tambah 1 kita faktorkan, ini jadinya berapa? 3X ya ditambah 1 kuadrat pangkat seper X. Oke, sampai situ. Nah, kalau saya tulis, ini limit X menuju 0. Ini saya tulis 1 ditambah 3X. Saya tulis kuadratnya seper X ya di sini ya, seper X. Berarti di sini 2-nya di luar. Oke, sudah sampai situ? Boleh ditulis seperti ini. Sehingga ini kan sudah seper X sama dengan seper N ini ya, seper N. Ini nilainya E. Gimana tekniknya? Sedangkan ini N, berarti ini bikin 3 juga. Kalau ini N, berarti ini N. Kalau ini 3X, ini 3X. Berarti kita bikin 3X limit X menuju 0. Ini saya tulis seperti ini.
1 plus 3x pangkat 1/3x. Berarti kelebihan terpaksa dikalikan 3 pangkat. Kan jadinya 1/x, jadi pangkat 2. Sehingga ini nilainya berapa? E pangkat 3 dipangkatkan 2. Hasilnya adalah E pangkat 6. Oke ya. Kita manipulasi ya. Agar bentuknya kalau tidak limit n menuju t hingga 1 plus 1/n pangkat n, atau limit n menuju 0, 1 plus n pangkat 1/n, sama dengan akhirnya nilainya adalah nilai bilangan Euler. Nah, kita lanjutkan soal yang nomor D. Nomor D tadi soalnya ini ya, bagian D. Ini X plus 3 per X plus 1. Ini menuju T hingga berarti X plus 2. Nah, kita tahu apa? Limit X menuju T hingga itu 1 plus misalnya 1/x pangkat X, itu nilainya E. Atau 1/x n menuju T hingga 1/n pangkat n itu E. Euler ya. Nah, gimana tekniknya? Ini kita lihat limit X menuju T hingga. Kita ubah, kita manipulasi. X tambah 3 itu bisa saya tulis 1 tambah 2 per X tambah 1. Oke ya, ini X tambah 2. Sudah? Nah, penjumlahan bilangan pecahan itu sama saja kita bisa pecahkan. Ini X tambah 1 per X tambah 1 ditambah 2 per X tambah 1. Pangkat X tambah 2. Oke ya. Ini nilainya 1 ditambah 2 per X tambah 1 X tambah 2. Nah, ini belum sama, yang ini belum sama, yang ini belum sama. Ini nilainya harus 1, berarti agak 1, ini jadinya berapa? Limit X menuju T hingga, ini 1 ditambah, ini bikin 1 bagi 2, berarti 1 per, yang bawahnya juga bagi 2, plus 1 per 2. Nah, kita bikin atasnya dengan kali pangkat X plus 1 per 2. Ini sudah sama. Cuman dari mana? Kita kalikan dengan ini X plus 1 ya. Berarti kita kalikan di sini supaya X plus 2, X plus 2. Nah, seperti ini ya. Kita coret, set ya. Habis sisanya X plus 2. Kembali ke asal ya. Nah, oke. Sehingga kalau limit X menuju T hingga dari 1 plus 1 X plus 1 per 2. Ini pangkat bagi X plus 1 per 2. Ini sudah ya. Dipangkatkan atasnya limit, sisanya berapa? Limit X2 X plus 2 per 4 ya, sorry. 2 kali X, 2X, 2 kali 2, 4 per X plus 1. Oke ya, sudah semua. Ini sudah sama, ini misalnya ini sudah sama, ini sudah sama. Oke, ini sudah sama. Berarti nilainya adalah E. Yang ini limit T hingga X menuju T hingga yang ini, ingat kalau ini bilangan berpangkatnya pangkat 1, bawahnya pangkat 1, berarti ini yang tertinggi, berarti 2 bagi 1, 2 per 1. Jadi hasilnya adalah E2. Oke ya, gampang ya. Nah, sekarang kita coba ngerjakan soal latihan. Nah, ini kita perhatikan yang bawah ini ya. Limit, jawablah dengan benar. Limit X menuju T hingga X plus 5 per X plus 3, pangkatnya X plus 6. Nah, saya coba menjawabnya yang nomor 1. Limit X menuju T hingga, ini X plus 5 per X plus 3, pangkatnya adalah X plus 6. Oke. Nah, saya ubah yang dalam aja. Yang dalam aja saya nggak usah nulis limit lagi. Ini saya ubah. X plus 5, X plus 3. Ini bisa diubah X plus 3 plus 2 per X plus 3. Oke. Ini X plus 6. Ini jadinya X plus 3 per X plus 3 ditambah 2 per
X plus 3. Oke, X plus 6 ya. Nanti kita nyatakan dengan limitnya. Ini jadinya 1. Ini kan 2 per X plus 3. Seharusnya 1 per X plus 3 dibagi 2. Maka kita tulis di atasnya pangkatnya juga X plus 3 per 2. Cuman di sini X plus 6. Sama saja kita kalikan. Supaya X plus 6 berarti ini X plus 6 kali 2 per X plus 3. Kalau kita coret, nah ini coret di sisanya. Ini ya saya kurung 6. Ya oke. Sudah. Ini sudah sama. Kalau dilimitkan X menuju hingga, ini hasilnya adalah E. Cuman yang ini dilimitkan berarti 2X, limit dari 2X plus 12 per X plus 3. Ini sama saja dengan limit, kita ambil koefisien ini aja. Ingat ya, limit hingga menuju limit hingga hasilnya adalah E 2 tambah 0, 1 per 1 tambah 0. Berarti 2. Hasilnya adalah E pangkat 2. Oke ya. Limit N menuju hingga dari 4N kuadrat ditambah 5N ditambah 3. Bawahnya 2N pangkat 3 plus 5N ditambah 4. Oke. Pangkat 2N kuadrat ditambah 1 per 3N ditambah 5. Kita ingin buat dengan bentuk 1 plus seperpi pangkat V ya. Ini berarti limit N menuju hingga saya ubah. Karena ini 2N pangkat 3, saya tambahkan 2N pangkat 3. Ditambah 5N ditambah 4. Berarti apa kelebihannya? Kelebihannya adalah 4N kuadrat ya. Kelebihannya lagi ya apa? Ini 5N tetap dikurang ya. 2N pangkat 3. Karena ini. Kemudian lebihnya adalah kalau di sini 3, di sini 4 berarti harus dikurang 1. Per 2N pangkat 3 ditambah 5N ditambah 4. Oke ya. Jadi hasilnya nanti ini sama saja limit. Oh ya ini 3N 2N kuadrat ditambah 1 per 3N tambah 5. Nah ini limit N menuju hingga. Ini kalau kita bagi ini jadi 1. 1 ditambah 4N kuadrat min 2N dikurang 1 per 2N pangkat 3 ditambah 5N ditambah 4 pangkat 2N kuadrat ditambah 1 per 3N tambah 5. Oke. Nah, sekarang kita bagi. Kita bagi ini supaya jadi 1 per, berarti ini kita balik ya. Limit N menuju hingga, ini 1 ditambah 1 per 2N pangkat 3, 5N tambah 4 per 4N kuadrat min 2N dikurang 1. Oke, sudah ya. Ini harus dipangkatkan ini. 2N pangkat 3 ditambah 5N ditambah 4 per 4N kuadrat min 2N min 1. Kita kalikan silang ini ya. Kita kalikan silang jadi nilainya 1. 4N kuadrat min 2N min 1 per 2N pangkat 3 plus 5N ditambah 4. Cuma yang aslinya tadi apa? Pangkatnya 2N. 2N kuadrat ditambah 1 per 3N ditambah 5. Oke ya. Sudah sampai situ. Ini kan nilainya 1. Ini nilainya 1, tapi pangkat sesungguhnya ini. Tapi saya ingin mengambil ini. Kita manipulasi, saya tutup kurungnya. Sehingga ini hasilnya adalah E. Ini dengan ini sudah sama. Ini dengan ini sudah sama. Nah ini, ingat 4 dengan 2 itu adalah 8. 8 N pangkat 4. 2 dengan 3, 2N pangkat 3 dengan 3N itu sama saja dengan 6N pangkat 3. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Kalau dilimitkan menuju hingga, jadi sisanya adalah 8 per 6. 8 per 6 itu sama saja dengan 4 per 3. Ternyata walaupun kelihatan rumit, bisa kita manipulasi ya. Limit N menuju hingga dari N kuadrat ditambah 3N ditambah 2 per N kuadrat ditambah 5N ditambah 1. Pangkatnya adalah N kuadrat ditambah 1 per N plus 1. Nah, kita manipulasi lagi.
Ini kita tulis n kuadrat ditambah 3n ditambah 5n sorry ditambah 2. Berarti ini tadi kan 3, berarti dikurang 2n. Ini 2 jadi 1 ya. Saya tulis 1 di sini. Berarti ditambah 1 per n kuadrat ditambah 5n ditambah 1. Ini pangkatnya adalah n kuadrat ditambah 1 per n plus 1. Oke ya, mudah nggak keliru. Ya oke, sudah. Nah, yang ini dibagi ini nilainya 1. Limit n menuju T hingga ini jadi 1. Ditambah. Ini 1 kurang 2 sama aja ya. 1 min 2n per n kuadrat ditambah 5n ditambah 1. Pangkat n kuadrat ditambah 1 per n plus 1. Oke ya? Nah, kalau demikian, ini saya bikin 1. Kita balik. 1 ditambah 1 per n kuadrat ditambah 5n ditambah 1 per 1 min 2n. Oke. Sudah. Nah, ini sudah sama. Ini nanti dipikirkan. Pangkatnya adalah n kuadrat ditambah 5n ditambah 1 per 1 min 2n. Oke. Loh, kok ini kan n kuadrat tambah 1. Gimana caranya? Kalikan ini supaya jadi 1. 1 min 2n per n kuadrat ditambah 5n ditambah 1. Kebalikannya ya. Kebalikannya. Kalau demikian, ini baru dikalikan dengan n kuadrat ditambah 1 per n tambah 1. Oke ya, oke. Ini saya kurung. Ini saya kurung. Nanti saya limitkan yang atas tersendiri. Ternyata ini pangkat ini seper A, ini A. Berarti ini E ya. Cuma yang ini kan yang tertinggi pangkatnya adalah 1, 2n. Ini n kuadrat. Berarti nanti min 2n pangkat 3 dan seterusnya ya. Yang bawahnya n kuadrat kali n berarti n pangkat 3. Nah, kalau dilimitkan tak hingga ini min 2 pangkat 3 dibagi dengan n pangkat 3 nanti hasilnya adalah min 2 per 1. Hasilnya adalah E pangkat min 2. Selanjutnya soal nomor 4. Nah, limit X menuju T hingga dari X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 per X kuadrat tambah 7X ditambah 5. Pangkatnya 5X kuadrat ditambah 3X per 2X plus 1. Nah, ini kalau kita ubah, ini kan 7, ini 3, ini 7. Berarti kita bikin bisa 7, tapi dikurang ya. Ini sama saja berarti apa? X kuadrat ditambah 7X ditambah 5 dikurang. Supaya jadi 3 berarti 4X. Supaya jadi 2 berarti 5 itu dikurang 3. Nah, per X kuadrat tambah 7X ditambah 5. Ini pangkatnya 5X kuadrat plus 3X per 2X tambah 1. Oke ya? Sudah ya? Nah, ternyata ini bisa dinyatakan dengan bilangan 1. Dibagi ini kan 1. Dikurang, ditambah ya. Ditambah min 4X min 3 per X kuadrat ditambah 7X ditambah 5. Pangkatnya adalah 5X kuadrat ditambah 3X per 2X tambah 1. Oke, sudah. Ini supaya 1 dibalik. Limit X menuju T hingga. Ini kalau 1 ditambah seper. Nah, ini X kuadrat ditambah 7X tambah 5 per min 4X dikurang 3. Nah, saya bikin pangkatnya X kuadrat plus 7X plus 5 per min 4X min 3. Supaya hasilnya ini saya balik ini perkaliannya X min 3 per X kuadrat ditambah 7X ditambah 5. Karena ini kalau berdua ini nilainya 1. Jadi saya tulis ini 5X kuadrat ditambah 3X per 2X ditambah 1. Oke ya. Sudah saya kurung yang ini sehingga nilainya adalah E. Ini limitnya ingat yang tertinggi adalah 4X, yang sebelahnya 5X. Jadi nanti hasilnya adalah min 20X pangkat 3. Bawahnya X kuadrat, yang sampingnya 2X berarti per 2X pangkat 3.
Ini dan seterusnya ya. Kalau di limit tak hingga kita pernah pelajari, kita nggak perlu lagi mikir yang belakangnya, yang derajatnya rendah. Kita lihat derajat tinggi. Kalau dibagi X pangkat 3, ini hasilnya min 20 per 2. Jadi hasilnya E min 20 per 2 atau E pangkat min 10. Ketemu sudah. Jadi nilainya adalah E pangkat min 10. Oke. 5A ya. Limit X menuju tak hingga 1 plus A per X pangkat X ya. Nah ini saya ubah, saya manipulasi. 1 plus 1 per X per A, berarti saya kalikan di sini. X per A. Supaya nilai A berarti dikalikan A. Kan kembali dicoret ya. Ini nilainya adalah E. Ini nilainya yang ini. Sampai sini ya, sampai sini E. Ini pangkat A. Jadi hasilnya adalah E pangkat A. Gampang ya. Yang nomor 5B. 5B. Ini limit N menuju tak hingga. Ini 1 dibagi seper N pangkat A N. Nah, supaya ini N, ini kita kalikan seper ini ya. Limit N menuju tak hingga. Ini 1 ditambah seper N. Ini N, A-nya di luar. Nah, sama saja ini. Sehingga nilainya sama saja dengan apa? Yang minim juga ini nilainya E. Ini pangkat A. E pangkat A juga ya. Oke. Limit X menuju tak hingga. 3X tambah 1 per 3X tambah 5. Pangkat di sini X kuadrat ditambah 3. Nah, kita manipulasi di sini limit X menuju tak hingga. Ini 3X tambah 5 dikurang 4 per 3X tambah 5. Ini nanti hasilnya X kuadrat tambah 3 ya. Ini hasilnya adalah limit X menuju tak hingga. Ini 1 per plus ya. Min 4 per 3X plus 5. Pangkat X kuadrat ditambah 3. Oke, ini bisa dibikin seperempat. Berarti limit X menuju tak hingga. Ini 1 ditambah seper 3X plus 5 per min 4. Di sini 3X plus 5 per min 4 dikalikan min 4 per 3X plus 5 dikalikan dengan ini ya. Saya sini lagi X kuadrat ditambah 3. Oke ya, sudah. Sehingga yang ini saya kurung sampai sini. Ini nilainya adalah E. Yang ada sisa min 4 kali X kuadrat ditambah 3 per 3X ditambah 5. Oke, pangkat di atas tinggi. Berarti kalau kita bagikan pangkat di bawah ini per 0. Berarti E pangkat min 4 per 0. Ini tidak terdefinisi ya. Nah, jadi itu jawabannya ya. Untuk kasus yang terakhir itu tidak terdefinisi. Nah, demikian kita telah membahas limit pada barisan bilangan untuk materi peminatan kelas 12. Itu materi pengayaan ya. Dengan membahas beberapa soal latihan.